A. Pengertian motivasi belajar. Dalam pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran, kelangsungan dan keberhasilan proses pengajaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intelektual, tetapi juga oleh faktor non-intelektual. Yang tidak kalah penting adalah aspek-aspek yang menentukan hasil belajar seseorang. Salah satunya adalah kemampuan siswa untuk memotivasi diri sendiri. Motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar, karena motivasi dapat merangsang semangat belajar. Sebaliknya, kurangnya motivasi akan melemahkan semangat belajar. Motivasi merupakan syarat mutlak untuk belajar, dan siswa yang tidak termotivasi atau kurang tidak akan mencapai keberhasilan yang optimal. Yang selanjutnya yaitu pentingnya motivasi belajar bagi guru dan siswa. Perilaku yang penting bagi manusia adalah belajar dan bekerja. Belajar menyebabkan perubahan psikologis pada diri siswa. Kerja menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi penjahat dan lain-lain. Kekuatan pendorong belajar dan bekerja adalah kekuatan pendorong kemajuan sosial. Motivasi belajar sangat penting bagi siswa maupun guru. Pentingnya motivasi belajar bagi siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami titik awal, proses, dan hasil akhir pembelajaran. Contoh, ketika seorang siswa selesai membaca satu bab dari sebuah buku, dia tidak pandai menangkap isinya. Seperti halnya teman sekelasnya juga memiliki bab tersebut, sehingga dia harus membacanya kembali. Selanjutnya, yang kedua itu menginformasikan tentang intensitas upaya akademik dibanding dengan teman sebaya. Misalnya, jika seorang siswa ditemukan tidak bekerja keras, dia akan berusaha sehingga dia bekerja sekeras teman-temannya yang sukses. Yang ketiga, membimbing kegiatan belajar. Misalnya, ketika dia tahu bahwa dia belum siap belajar dengan sungguh-sungguh, seperti bercanda di kelas, dia akan merubah perilaku belajarnya. Yang keempat, semangat belajarnya tinggi. Misalnya seorang anak menghabiskan banyak uang di sekolah, memiliki adik, dibiayai oleh orang tuanya, dan akan berusaha untuk lulus cepat mungkin. C. Fungsi motivasi belajar. 1. Mendorong orang untuk bertindak atau melakukan. Motivasi bertindak sebagai penggerak atau motor, memberikan seseorang energi atau motivasi untuk melakukan suatu. 2. Identifikasi tindakan, yaitu untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyimpangan dari jalan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Semakin jelas tujuannya, semakin jelas jalan yang harus ditempuh. 3. Pilih tindakan, artinya menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan dan perbuatan mana yang harus dihindari, guna mencapai tujuan itu dengan mengesampingkan perbuatan yang tidak baik baginya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama adalah faktor intrinsik. Faktor ini berasal dari dalam diri siswa. Salah satu contohnya adalah cita-cita. Cita-cita dapat mempengaruhi siswa dalam belajar karena dengan adanya cita-cita, siswa mempunyai tujuan yang ingin dicapai dengan cara belajar. Selain itu, cita-cita juga dapat membentuk sikap ambisi pada siswa agar bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Yang kedua, ada faktor ekstrinsik. Faktor ini berasal dari luar diri siswa. Salah satu contohnya adalah kompetensi siswa. Kompetensi siswa dapat meningkatkan motivasi siswa untuk melakukan perkembangan dalam belajar. Contoh, jika siswa ingin mengerti cara menghitung, maka siswa terlebih dahulu harus mengenal dan menghafal angka-angka yang digunakan dalam perhitungan. Selain kompetensi siswa, pembawaan materi yang diajarkan oleh guru dirasa dapat dengan mudah dimengerti oleh siswa yang menimbulkan rasa keingintahuan siswa dalam belajar. Selain itu, peran orang tua dalam memberikan motivasi belajar kepada anak dengan cara memberikan dukungan moral agar anak dapat belajar dengan giat. Prinsip motivasi belajar. Motivasi memegang peranan strategis dalam kegiatan belajar seseorang. Tidak ada orang yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar motivasi dapat berfungsi secara optimal, prinsip-prinsip motivasi belajar tidak hanya dijelaskan dalam kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa prinsip motivasi belajar seperti berikut. Motivasi berfungsi sebagai motivasi dasar untuk mendorong kegiatan belajar. Seseorang terlibat dalam kegiatan belajar karena seorang mendorong mereka. Motivasi adalah dorongan dasar yang mendorong seseorang untuk belajar. Minat adalah kecenderungan psikologis untuk menyukai sesuatu hal tapi belum terlibat di dalamnya. Tetapi minat adalah kekuatan pendorong untuk belajar.
Minat merupakan potensi psikologis yang dapat digunakan untuk menggali motivasi. F. Bentuk motivasi belajar. Ada beberapa motivasi yang dapat digunakan untuk membimbing siswa di kelas. Menurut Dimyati 2002, yang pertama memberi angka. Pemberian angka-angka merupakan sarana motivasi yang cukup untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasinya di masa depan. Namun, guru harus menyadari bahwa angka bukanlah hasil dari hasil belajar yang sebenarnya. Untuk itu, guru perlu memberikan angka atau nilai yang menyentuh emosi dan keterampilan yang ditunjukkan siswa dalam kehidupan sosial sehari-harinya. Yang kedua, persaingan. Guru berusaha mengadakan kompetisi antar siswa untuk meningkatkan prestasi akademiknya, berusaha meningkatkan nilai yang dicapai sebelumnya. Kompetisi membuat siswa menjadi termotivasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Kompetisi juga membuat siswa memiliki pikiran untuk dapat nilai yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, hal ini menambah semangat belajar siswa agar nanti nilai yang mereka inginkan tercapai. 3. Hadiah. Hadiah dapat diberikan kepada mereka yang mencapai hasil yang luar biasa. Dalam pendidikan modern, siswa dengan nilai yang bagus disebut siswa teladan. Pemberian hadiah kepada siswa dimaksudkan untuk memotivasi anak agar konsisten mempertahankan nilai dalam studi yang tidak menutup kemungkinan untuk mendorong siswa lain untuk berkompetisi dalam studinya. Ini adalah fenomena yang baik dan lingkungan kreatif harus disediakan bagi siswa. 4. Pujian. Pujian adalah tepat untuk memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa berkinerja baik. Pujian yang membangun tentu saja. Anda bisa mulai dengan hal terkecil seperti tepuk tangan untuk sobat-sobat yang bagus, atau untuk mengasih selamat kepada pada siswa. Oh, kamu bisa. 5. Hukuman. Menghukum siswa yang melakukan kesalahan dalam proses belajar.